Hari ini kita akan belajar kembali kepada firman Tuhan. Kita sudah berada di ujung tahun. Kita harus introspeksi diri. Kita mesti belajar dari semua kegagalan, kekurangan, kesalahan di hari-hari yang pernah kita lewati. Jadi orang Kristen harus belajar dari semua kesalahan. Belajar dari semua kekurangan, kegagalan yang kita pernah alami. Kegagalan adalah pelajaran yang paling mahal yang kita alami. Harusnya kita belajar pada kegagalan orang lain, bukan kegagalan kita sendiri. Kalau kita sampai gagal, artinya kita harus belajar banyak gitu. Ada pengorbanan di dalamnya dan mahal itu harganya. Kita mesti belajar harusnya dengan kekurangan dan kegagalan orang lain. Kita nggak perlu gagal, tapi kita belajar dari kegagalan orang lain untuk melihat sesuatu yang besar. Kita belajar dari contoh-contoh orang yang gagal dalam Alkitab itu banyak sekali. Kenapa ditulis orang-orang gagal di dalam Alkitab? Itu sebagai pelajaran mahal. Kenapa mereka tidak sampai destinasi Tuhan? Dulu ada buku bagus yang nulis Robert Liardon. Judulnya Beberapa Sukses dan diantaranya Beberapa Gagal. Ini nulis tokoh-tokoh di zaman masa lalu, seorang hamba-hamba Tuhan yang hebat, yang dipakai Tuhan luar biasa, dan beberapa hamba Tuhan itu hancur. Dan saya belajar banyak dari buku-buku itu. Dan kita di akhir tahun ini harus koreksi di dalam batin kita ini. Jangan sampai kita mengalami kegagalan lagi di tahun-tahun yang akan datang. Kita mau berjalan di tahun ke depan ini, berjalan bersama Tuhan, menikmati anugerah Tuhan, menikmati janji Tuhan. Hidup kita semakin dipromosi dan ditinggikan Tuhan tentunya. Kita mesti koreksi juga sampai ke kedalaman batin kita. Karena yang di dalam batin ini harus transparan di hadapan Tuhan, di dalam hati kita yang sesungguhnya ini loh. Karena di dalam batin kita ini banyak sekali tersimpan kepalsuan dan kemunafikan yang harus kita beresin. Sebab kalau tidak, itu akan menghalangi banyak hal yang baik yang Tuhan mau berikan kepada kita. Kita koreksi hati kita, koreksi kedalaman batin kita. Kalau didapatin kebusukan, kejahatan, kemunafikan, kepalsuan hidup, kita mesti bertobat dan berubah. Karena dari sananya, pada dasarnya hati manusia itu memang jahat. Di Markus 7 ayat 21-23. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal jahat itu dari dalam dan menajiskan orang. Di setiap orang yang belum mengalami kelahiran baru, dari hatinya selalu timbul pikiran jahat, pikiran najis. Semua yang ditulis di dalam Markus 7 ayat 21-23. Dan itu harus diperbarui setelah kita ngikut Tuhan. Dan makanya Tuhan berikan hati yang baru dan roh yang baru. Hati yang baru yang sudah diperbarui, yang dipenuhi dengan roh Tuhan. Sebab dari dalam hati ini, kalau sudah dipenuhi roh Tuhan, mengalirnya aliran-aliran air hidup yang akan memberi dampak besar bagi banyak orang. Harusnya kehidupan kekristenan kita ini semakin hari semakin diubahkan Tuhan. Ini kata dari dalam hati ini, dalam bahasa aslinya, artinya kardia. Ini kalau kita lihat di Strong Concordance, hati dalam Markus 7 ini, dalam bahasa aslinya, artinya kardia. Ini kalau lihat di Strong Concordance, G nomor 2588, artinya kardia. Nah, kardia ini bisa diartikan, saya terjemahin ya, artinya aslinya itu seperti ini nih. Jadi kata hati ini, pikiran atau perasaan dari jiwa seseorang yang belum diubah Tuhan ini, pikirannya isinya kejahatan, kepalsuan hidup, segala macam yang ditulis di kitab Markus tadi. Nah, ini harus diperbarui hari demi hari dengan firman Tuhan. Makanya kita harus selaraskan hidup kita ini dengan firman. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Nah, ini yang harus tambah hari harusnya kita selaraskan dengan firman. Makanya kita harus hidup takut akan Tuhan. Kekristenan kita ini berbicara perjalanan kita setiap hari. Hidup ngikutin Tuhan.
hidup yang selaras dengan kehendak Tuhan, bukan mau kita sendiri, bukan jalan seenak kita sendiri. Ini setiap orang hatinya harus diperbarui, jiwanya harus diperbarui dengan kebenaran firman Tuhan. Setelah orang itu mengalami kelahiran baru dan percaya, di Yohanes pasal yang ketiga, Yohanes pasal yang 7 ayat 37-38, dari dalam hati orang akan mengalir aliran air hidup. Setelah orang diperbarui terima Roh Kudus, dia dalam hatinya mengalir aliran air hidup, bukan kejahatan lagi. Nah, setelah kita mengalami kelahiran baru, yang baru adalah manusia rohmu. Rohmu diperbarui, tapi jiwamu itu diperbarui setelah dengar firman Tuhan seperti ini. Nah, jiwa ini kalau nggak diperbarui, akan nyeret kita pada banyak dosa dan pelanggaran. Nah, jiwa ini diperbaruinya lewat firman Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan. Makanya setiap harus belajar dengerin firman Tuhan. Kalau tidak, hidup kita ini dikuasai oleh jiwa kita. Dan jiwa ini selalu akan berbicara kepada hal duniawi. Dan setan banyak berbicara kepada jiwa kita. Karena jiwa bicara tentang pikiran, perasaan, dan kehendak kita yang tidak pernah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Setelah kita belajar firman, kita ngerti firman, baru diselaraskan dengan firman. Harus diselaraskan dengan firman. Sehingga semua tindakan, semua ucapan, semua perbuatan kita mencerminkan kemuliaan nama Tuhan. Nah, selama tahun-tahun yang pernah kita lalui, kalau kita mengalami banyak kegagalan, banyak hal yang bodoh yang kita perbuat, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, harusnya kita belajar, tambah hari tambah memperbarui manusia jiwa kita ini, supaya sejalan seperti yang Tuhan mau, sejalan seperti yang Tuhan inginkan. Jangan sampai kita melalui Desember tahun ini sama dengan Desember yang tahun lalu. Nggak ada perubahan, nggak ada promosi, nggak ada peninggian, nggak ada breakthrough, nggak ada terobosan, tetap sama. Kalau kekristenanmu itu data rata, nggak ada perubahan. Dari segi karaktermu, berarti ada yang salah dengan caramu menghidupin kebenaran firman Tuhan. Kalau hidup kita ini dari hari ke hari nggak ada perubahan, semakin diubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan, tapi malah persis seperti orang dunia, artinya ada yang salah dalam hidupmu. Ada hal yang ngawur yang harus diperbarui hari demi hari. Kita harus berjalan dalam ketepatan ilahi. Semua tindakan, ucapan kita tambah hari tambah menyerupai Yesus Kristus Tuhan. Makanya kita harus hidup takut akan Tuhan. Di Amsal 8 ayat 13, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Jadi orang itu mesti takut akan Tuhan loh. Mau dilihat orang, nggak dilihat orang, hidup kita itu harus benar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita nggak memiliki rasa takut dan hormat sama Tuhan, kita bisa kelihatan baik di depan orang. Kalau nggak dilihat orang, kita berlaku jahat. Kita bisa kelihatan bagus di gereja, tapi setelah keluar dari gereja, kelakuan kita seperti setan. Kita bisa kelihatan manis di depan orang, padahal kamu di kehidupanmu sehari-hari bejat, rusak, dan jahat. Najis dan kotor, tidak berkenan di hadapan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mau dilihat orang atau nggak dilihat orang, mau diperhatikan orang atau nggak diperhatikan orang, semua tindakannya, semua keputusannya, semua apa yang diperbuat, apa yang dilakukan, selalu yang diutamakan adalah Tuhan. Kira-kira perbuatannya menyenangkan hati Tuhan apa tidak? Kira-kira apa yang dilakukan menyenangkan hati Tuhan apa tidak? Tidak mau berbuat sembrono dan sembarangan. Mau dilihat istrimu atau nggak dilihat istrimu, kamu tetap hidup takut akan Tuhan, setia dalam keadaan apapun. Mau dilihat orang atau nggak dilihat orang, tetap punya integritas, nggak mau nipu, nggak mau curi, nggak mau bohong, mau bersaksi dusta. Itu namanya orang yang hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan itu bukan hanya minggu ke gereja. Banyak orang minggu ke gereja, kelakuannya seperti setan banyak sekali. Tapi hidup takut akan Tuhan ada 24 jam sehari. Kekristenan itu bukan berbicara 2 jam di gereja tok, atau ibadah 2 jam di online, atau di hari-hari lain. Tapi 24 jam sehari berjalan bersama Tuhan, dipimpin Tuhan. Semakin hari semakin berubah menjadi sama seperti Tuhan.
karaktermu, kelakuanmu, tindakanmu, apapun yang kamu perbuat, apapun yang kamu lakukan. Nah, kalau kita hidup seperti ini saja, pasti dari tahun ke tahun kita akan mengalami perubahan. Semakin hari semakin menyerupai Yesus Kristus Tuhan. Pengaruh kita, otoritas kita, kuasa kita pasti berubah, menaik. Kita akan menjadi naik terus dan tidak pernah menjadi turun. Tapi kalau kekristenanmu turun, rohanimu turun, udah malas doa, malah nyembah Tuhan, mulutmu jahat, pikiranmu jahat, kelakuanmu busuk, berarti engkau harus bertobat dan berubah di hadapan Tuhan. Bertobat dan berubah itu di hadapan Tuhan, bukan di hadapan pendeta atau di hadapan orang lain, bukan di hadapan istrimu atau di hadapan suamimu, bukan di hadapan orang tuamu, tapi bertobat itu di hadapan Tuhan. Sampai hatimu didapatin benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Bukan semaumu sendiri, bukan seenakmu sendiri. Jadi takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Nih Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan. Ya jelas, orang yang semakin hidup takut akan Tuhan, semakin rendah hati. Orang yang semakin kenal Tuhan, semakin rendah hati. Orang yang semakin kenal Tuhan, semakin memiliki kesabaran. Semakin nempel sama Tuhan, hidupnya semakin berubah menjadi sama seperti Tuhan. Ya tidak mungkin orang yang katanya, ngakunya cinta Tuhan, dekat dengan Tuhan, bayar harga di hadapan Tuhan, tapi sombong, angkuh, belagu, congkak. Itu bukan dekat dengan Tuhan, itu dekat dengan kedagingan, dipimpin kedagingan. Bisa juga dipimpin oleh iblis, karena iblis kerjanya menyombongkan diri, meninggikan diri. Tapi orang yang takut akan Tuhan membenci kejahatan dan benci kepada kesombongan. Orang kalau benci kepada sombongan, pasti orang ini rendah hati. Dia sadar diri, dia bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Orang sombong itu karena merasa dengan kekuatan sendiri dia mampu, dia bisa, dia sanggup. Tetapi kalau orang itu dekat dengan Tuhan, dia tahu bahwa kekuatannya yang memampukan dia berhasil menjadi sukses, menjadi dipromosi, menjadi ditinggikan itu karena Tuhan, dia menjadi orang yang rendah hati. Tapi kalau Bapak Ibu, kalau hari ini engkau masih membanggakan dirimu, engkau artinya engkau tinggi hati. Kita itu sebenarnya nggak punya kebanggaan atas diri sendiri. Kita itu bangga karena Tuhan membuat berhasil kok. Yang membuat kita berhasil sampai hari ini itu Tuhan. Makanya jangan membanggakan dirimu. Kalau engkau membanggakan dirimu terus, engkau menjadi orang yang angkuh, sombong. Tidak heran kalau orang angkuh dan sombong itu sukanya merendahkan orang lain karena tinggi hati. Orang yang tinggi hati itu sukanya merendahkan orang lain. Nggak mau menghormati orang lain. Dan orang-orang model kayak begini adalah orang-orang yang hidupnya tidak takut akan Tuhan. Kecongkakan tingkah laku yang jahat dan mulut penuh tipu muslihat. Orang yang takut akan Tuhan mulutnya sama yang di hatinya sama. Banyak orang Kristen, ngaku Kristen tapi mulut sama hatinya berbeda. Hati ngomong A, mulut ngomong B. Hati ngomong C, mulut ngomong D. Seperti pagi jadi kedelai, sore sudah jadi tempe. Berubah terus, nggak bisa dipercaya. Harusnya kehidupan kita ini yang dipegang adalah perkataan kita, ucapan kita. Itu yang bisa dipercaya. Jangan punya mulut yang berdolak-dalik, yang menipu, yang tidak bisa dipercaya sama sekali. Bagaimana kalau mulut kita nggak bisa dipercaya untuk ngomong kebenaran firman Tuhan? Bagaimana mulut kita punya kuasa dan otoritas? Bagaimana orang percaya dengan kita kalau dengan perkataan saja kita nggak bisa dipegang? Nah, ini penting sekali Bapak Ibu. Kadang kenapa Tuhan nggak percayakan banyak hal dalam hidupmu? Karena engkau belum bisa dipercaya. Dari mana ucapanmu nggak bisa dipercaya, tindakanmu nggak bisa dipercaya, bagaimana engkau dipromosi dan ditinggikan Tuhan? Dan kita lihat semua kegagalan, semua problem, semua konflik yang terjadi dalam hidup kita ini, yang selama sepanjang tahun ini kita alami, karena kebiasaan mulut kita ini ngawur, nggak bisa dikontrol, nggak bisa dikendalikan. Harusnya mulutmu harus ditaklukkan kepada firman, ngomongnya yang baik. Ngomongnya yang sedap didengar, ngomongnya yang patut dipuji, ngomongnya yang kudus, ngomongnya yang suci, yang berkenan kepada Allah, yang mempermuliakan nama Tuhan. Ya pasti mulutmu menjadi berkat, bukan menjadi problem dan masalah. Tapi kalau selama ini mulutmu jadi problem dan jadi masalah, artinya mulutmu memang harus bertobat dan berubah. Jangan sampai kita memiliki mulut yang penuh tipu muslihat. Kenapa sih orang penuh tipu muslihat? Kayak difokuskan pada dirinya sendiri, keuntungannya sendiri, egonya, hawa nafsunya, keinginan dagingnya. Dia tidak peduli, dia tidak mau tahu tentang
isi hati Tuhan, perasaan Tuhan. Yang penting aku, diriku, dan saya. Bahkan gak peduli dengan orang lain. Bahkan sama saudara aja gak peduli. Bagaimana mikirin perasaan Tuhan. Nah, kalau sampai seperti itu, artinya hidup kita perlu berubah. Kita harus memiliki hidup takut akan Tuhan. Banyak hal yang harus diubah dalam diri kita ini. Yang tahu adalah Bapak Ibu dengan hatimu sendiri. Yang paling tahu kondisi hatimu adalah hatimu sendiri bersama Tuhan. Itu yang membuat hatimu yang harus diperbarui hari demi hari semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Bukan jalan seenakmu, bukan jalan semaumu, tapi jalan ngikutin kehendak Tuhan. Semakin hari semakin diubah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ayat 14, padaku ada nasihat dan pertimbangan. Akulah pengertian, padakulah kekuatan. Permulaan hikmat adalah hidup takut akan Tuhan. Dari sana akan mengalir hikmat. Makanya kita mesti tahu, kita harus memiliki hikmat, pengertian, dan hidup takut akan Tuhan. Kalau tidak, kita akan menjadi orang yang ngawur, orang yang sembrono, orang yang bertindak semau kita sendiri, bertindak seenak perut kita sendiri. Kalau kita ini hidup takut akan Tuhan, kita akan memiliki hikmat, pengertian, dan pengetahuan bisa membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar, mana yang berkenan di hadapan Tuhan dan mana yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Semakin hari kita kenal Tuhan, semakin kita memiliki kepekaan yang tajam. Semakin Tuhan akan bawa hidup kita hari demi hari berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain, dari promosi satu pada promosi yang lain. Kita akan naik dan tidak akan pernah turun. Harusnya kekristenan yang berjalan bersama Tuhan itu seperti itu. Kalau Tuhan izinkan proses, Tuhan izinkan masalah, itu bagian yang diizinkan Tuhan untuk memproses, membentuk, mencabut semua kejahatan di dalam diri kita. Makanya Tuhan itu kadang benturkan kita dengan persoalan-persoalan, baru tahu aslinya kita itu sebenarnya seperti apa. Kita waktu kebentur masalah, asli kita keluar, sejatinya kita itu siapa. Dari reaksi kita, dari tindakan kita, ketahuan kita itu seperti apa di hadapan Tuhan. Makanya ketika kita menghadapi masalah dan persoalan, jangan coba-coba cari kambing hitam, nyalain orang lain. Harusnya kita koreksi diri. Loh, ada apa di balik semua ini? Tuhan punya maksud apa? Kira-kira Tuhan punya tujuan apa dalam hidup saya ini? Nah, kalau kita sadar dengan itu, baru engkau bisa ngerti bahwa Tuhan mau hidupmu itu diubah. Tuhan itu proses kita lewat persoalan dan masalah. Kita akan ketahuan aslinya kita seperti apa. Kita ini kadang merasa benar, merasa suci, merasa rohani. Tapi ketika kita dihadapkan masalah baru kelihatan semuanya. Reaksi pertama yang keluar dari mulut kita, itulah diri kita sebenarnya siapa di hadapan Tuhan. Kalau reaksi kita banyak yang salah, ketika engkau ditekan gampang ngamuk, gampang marah, gampang tersinggung, nggak terimaan, pingin balas, pingin nyakitin orang lain, pingin melukain orang lain. Ya itu makanya sering dibenturin dengan hal-hal yang kamu nggak suka, kamu nggak seneng. Sehingga kamu mesti belajar dari kejadian dan kenyataan, dari persoalan yang ada. Itu artinya proses pembentukan, pencabutan semua kejahatan yang di dalam batin kita ini loh, yang harus diubah terus dari demi hari. Makanya kita harus berubah hari demi hari. Belajar firman untuk merubah yang di dalam kita. Semakin hari harusnya hidupmu semakin mencerminkan kemuliaan nama Tuhan. Saya pernah bertemu dengan orang yang ngakunya cinta Tuhan luar biasa, pelayanan hebat, tapi gampang marah, gampang tersinggung. Loh, kamu belajar firman selama ini untuk apa? Apa untuk sekedar khotbahin orang lain? Tapi hidup sendiri gak berubah. Ya percuma dan sia-sia. Saya gak mau belajar firman hanya sekedar untuk khotbahin orang lain. Saya belajar firman kasih makan manusia, roh saya semakin bertumbuh. Sehingga jiwa saya secara pribadi tunduk dan takluk kepada firman. Kalau sekedar belajar untuk ngotbahin orang lain, semua orang bisa lakukan. Makanya banyak pengkhotbah nggak bisa ngidupin apa yang dikhotbahin. Harusnya semua pengkhotbah harus bisa menghidupin apa yang dikhotbahin. Sehingga khotbahnya penuh kuasa, otoritas, dan urapan. Pingin tahu hamba Tuhan itu menghidupin apa yang dikhotbahin apa tidak? Tanya pada istrinya, tanya pada pembantunya, tanya sama sopirnya. Bener nggak? Bener nggak yang dikhotbahin itu? Dia dihidupin, tanya aja istrinya, ajak ngobrol dia. Ajak ngobrol pembantunya. Apa reaksinya? Membuktikan banyak orang hanya sekedar pintar ngomong. Semua orang pintar ngomong.
Bahkan orang nggak kenal Tuhan, orang munafik, orang yang hidupnya jahat bisa ngomong baik-baik loh. Tapi dari praktek hidupmu, dari kelakuanmu, dari tindakanmu, bener nggak kamu nih? Jadi orang yang hidup takut akan Tuhan. Jadi orang yang hidupin firman. Jadi orang yang belajar firman. Dan ternyata berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Bapak Ibu, kalau kekristenanmu nggak pernah berubah dari tahun ke tahun, kelakuanmu nggak ada perubahan, tambah jahat, tambah penuh kepalsuan, hidup nggak menyenangkan hati Tuhan, hidup seenak perutmu sendiri, berarti ada yang salah dengan cara pemahamanmu tentang kebenaran firman Tuhan. Hari ini tahun loh, ini udah kita di penghujung tahun, koreksi hati ini, harusnya koreksi hati ini. Berapa banyak kehendak Tuhan yang sudah saya lakukan? Hidup saya sudah berkenan di hadapan Tuhan apa belum? Atau saya lebih banyak melakukan kejahatan, melakukan kemunafikan, hidup dalam kepalsuan. Kalau saya ini belum tepat berjalan seperti apa yang Tuhan inginkan, saya mau melihat di tahun-tahun ke depan, saya memiliki ketaatan yang double porsi. Saya mau hidup takut akan Tuhan, hidup semakin hari semakin mencintai Tuhan. Harusnya tambah hari hidup kita tambah seperti itu. Kalau kita hidup tambah hari tambah berubah, berjalan sesuai dengan firman, kita perbarui cara pandang kita, pola pikir kita, perasaan kita selaraskan dengan firman. Saya percaya di tahun-tahun ke depan engkau akan menikmati hal yang ajaib dan dahsyat. Banyak orang mengharapkan di tahun-tahun ke depan menikmati promosi dan peninggian, menikmati sesuatu yang ajaib dan dahsyat, menikmati kelimpahan dan anugerah kasih setia Tuhan, dan menikmati semua hal yang indah. Tapi engkau nggak pernah memperbaharui pikiranmu, engkau nggak pernah berubah seperti yang Tuhan inginkan. Ya, sampai matamu biru, engkau nggak akan menikmati apa-apa. Itu dimulai semuanya dari komitmen kita berjalan setiap hari, merubah yang di dalam batin kita ini loh. Yang di dalam batin kita ini harus selaras dengan apa yang Tuhan mau. Makanya tadi, kalau jiwamu nggak diperbarui, jiwamu selalu punya pikiran jahat, selalu memikirkan hal yang jahat, selalu timbul pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan. Makanya sebab dari dalam hati orang, nih, dalam jiwa orang, timbul segala pikiran jahat. Pikiran kan letaknya di jiwa ini. Percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Kalau ini masih ada di dalam pikiranmu, dia ada dalam jiwamu, artinya harus komitmen memperbarui diri, hidup takut akan Tuhan. Kalau tidak, itu akan menjeratmu jatuh dalam dosa, menyeretmu pada banyak pelanggaran, menyeretmu pada banyak kenajisan, kekotoran. Ujungnya hidupmu tidak akan mencapai destinasi ilahi. Tidak heran hidupmu dari tahun ke tahun tidak pernah berubah, nggak ngalami peninggian, nggak ngalami promosi, malah rusak, malah hancur. Di tahun-tahun yang kita udah lewatin, kalau keluarga kita berantakan, kita mesti belajar. Ada hal yang harus kita perbarui. Keuangan kita kacau, ya kita mesti belajar. Kita selidikin kelemahannya di mana, kekurangannya di mana. Terus kita belajar berubah. Semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Sehingga keputusan kita tepat seperti yang Tuhan mau dan Tuhan inginkan. Kalau hari ini melewati tahun-tahun yang pernah kita lalui dengan banyak problem, perselisihan satu dengan yang lain, ya artinya mulutmu meski mulai dikekang, dikendalikan dan ditaklukkan pada pusat kehendak Tuhan. Jangan sampai ngomong sembarangan, ngomong ngawur, bertindak seenak perutmu sendiri, dan berjalan semaumu sendiri. Kita akan mau melihat tahun-tahun ke depan, Tuhan pakai kita double porsi. Tuhan urapi kita double porsi. Tuhan percayakan kita hikmat, pengertian, pengetahuan, dan Tuhan bawa kita dalam proses peninggian yang semakin hari semakin lama Tuhan dipermuliakan. Amin. Belajar dari semua kegagalan, belajar dari semua kesalahan yang kita pernah lakukan. Kita mau belajar terus bersama Tuhan. Dan sekalipun ketika di tahun-tahun depan Tuhan bawa kita dalam proses, dalam padang gurun, dalam proses peremukan, kita nikmatin tetap ujungnya Tuhan akan promosi dan tinggikan. Tuhan mau hati kita menjadi tempat tinggalnya Dia, bermanifestasi, menyatakan kuasanya di muka bumi melalui hidup kita. Dan Dia bertahtanya di dalam hatimu dan hati saya. Makanya Tuhan mau hatimu dan hati saya harus didapati menjadi hati yang respek, hormat, nurut kehendak Tuhan sepenuhnya. Ketika kita respek dan hormat
takluk dan tunduk sepenuhnya kepada Tuhan, hidup kita tambah hari tambah semakin dipercayakan perkara-perkara ilahi. Karena Tuhan leluasa memanifestasikan kuasa-Nya. Tuhan leluasa memanifestasikan pribadinya, kehadirannya sendiri untuk menjamah orang-orang di sekitar hidup kita. Nah, orang-orang yang model kayak begini pasti dipromosi dan ditinggikan Tuhan. Dan pasti di tahun-tahun ke depan Tuhan akan bawa dalam perkara-perkara ilahi yang ajaib dan dahsyat. Amin. Lihat kedalaman batinmu hari ini. Koreksi diri, jangan sering koreksi orang lain. Stop menghakimi orang lain. Coba hakimi dirimu sendiri itu loh. Sudah sesuai dengan firman apa belum? Orang suka menjelekin melihat kekurangan orang lain, tapi gak mau koreksi dirimu sendiri. Belajar, lihat kedalaman batinmu. Koreksi dirimu sendiri. Berubah menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Dan Tuhan akan bawa hidupmu dalam proses peninggian. Dan hidupmu akan menikmati semua yang Tuhan janjikan. Amin. Sekarang tutup matamu, tutup Alkitabmu. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu, kami kembalikan segala hormat, pujian, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia. Kami mantrakan firman-Mu dengan darah anak domba Allah. Nempel dalam hati kami, nempel dalam batin kami. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Terus hidup kami Engkau ubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kalau perlu Engkau proses Tuhan. Kalau perlu Engkau remukkan supaya kami tidak hancur, tidak jatuh. Tapi sampai akhir kami didapati menjadi orang yang berkenan seperti yang Kau mau. Tuhan, pakai hidup kami. Bawa perjalanan hidup kami tahun-tahun ke depan dalam peninggian, naik dan tidak akan pernah turun. Bawa hati kami komitmen mencintai dan mengasihi Tuhan. Dan kami terus mau belajar merubah jiwa kami ini selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Bertumbuh, berakar, semakin menjadi serupa, sama seperti Yesus Kristus Tuhan. Tuhan, terima kasih. Bagimu hormat, bagimu pujian, bagimu kemuliaan. Hamba berdoa untuk setiap orang yang rajin mendengar firman yang Hamba-Mu sampaikan. Tuhan, berkati berlimpah-limpah, berkati berlimpah-limpah. Dan apa saja yang dikerjakan tangan Tuhan bikin berhasil. Hamba berdoa dalam nama Yesus untuk orang-orang yang sakit dan mengalami kelemahan tubuh oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus. Jadilah engkau tahir, jadilah engkau sehat, jadilah engkau sembuh. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami kembalikan pujian, hormat, dan pengagungan kami. Haleluya. Amin. And God bless you. Terima kasih Tuhan. Bagimu segala hormat, pujian, pengagungan. Terima kasih Tuhan. Buka matanya sebentar. Siapa yang ingin datang ibadah, ingin ngalami Tuhan, ingin ketemu Tuhan. HP-mu meski di silent dulu. Kita meski respect dan hormat akan hadirat Tuhan. Amin. Dari kerinduan Bapak Ibu, rasa haus dan laparmu ingin ketemu Tuhan. Bukan hanya sekedar datang ibadah, tapi engkau ingin ketemu Tuhan. Nah, Tuhan akan manifestasikan kuasa-Nya. Amin. Tutup matamu. I just want to praise you. Aku berdoa ada urapan Tuhan sedang turun dalam ruangan ini. Jamah setiap orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Angkat tanganmu dua-dua. Just want to praise you. Lift my hands and say, I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, and I exalt your holy name, Most High. I just want to praise you.
I just want to praise you. I just want to praise you. Aku berdoa setiap orang dalam ruangan ini, biar Engkau sendiri yang jamah Tuhan siang hari ini. Aku berdoa ada orang raus dan lapar akan Tuhan, sedang dilawat Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Aku lepaskan urapan itu turun dalam nama Yesus Kristus. Ike poko no montoko. Di ruangan sebelah aku berdoa ada penguarapan turun. Tutup matamu. Ada kuasa Allah sedang mengalir dalam ruangan sebelah dalam nama Yesus Kristus. Repoko sendo no motoko robota papa nementere bete bebe ne mepiana mata. Inna mata karala basyente begene moto. Inno motoko no moto. Nikmatin Tuhan. Aku berdoa ada gelombang yang kuat mengalir dalam ruangan ini. Gelombang itu turun mengalir menjamah setiap orang yang ada dalam ruangan ini. Aku berdoa sekarang juga urapan itu turun in Jesus name. Terus pengurapan itu semakin kuat jamah dan urapi, bahwa mereka mengalami pengalaman pribadimu dengan ajaib dan dahsyat. Nikmatin Tuhan. Nikmatin Tuhan. Fokus sama Tuhan. Alami Tuhan siang hari ini. Alami Tuhan. Alami Tuhan. Alami Tuhan. Ada beberapa orang sedang dijamah. Aku berdoa. Ada seseorang yang sedang dipenuhi dengan urapan mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Ada sesuatu yang bergerak semakin kuat. Aku berdoa pengurapan itu semakin meluap. Penuhi mereka dalam ruangan ini dengan hadirat-Mu. Maka ada orang-orang yang sudah lama tidak ikut Tuhan, sudah jauh dengan Tuhan. Hari ini sedang Tuhan sedang menjamah-Mu. Maka rabah sekene mende bikene mende imende bikene mende pipi namata. Sembah Dia. Mulai sembah Dia. Semakin kuat. Makirobotokon. Seperti gelombang mengalir dalam ruangan ini, memenuhi orang-orang yang haus dan lapar akan hadirat-Mu. Makarabasyanta makana mate kene bete imekere bete bebe kene bebe. Ini bagian-Mu Tuhan, Engkau sedang menjamah umat-Mu. Buat sesuatu yang spesial pagi hari ini. I just want to praise you. Lift my hand. I love you. You are everything to me. And I exalt your holy name. And I exalt your holy name. And I exalt your holy name, Most High. Terima kasih Tuhan. Biar pengurapan-Mu tetap hadir dalam ruangan ini. Kami hormati Engkau, kami hargai Engkau. Engkau yang layak dipuji dan disanjung. Biar pengurapan-Mu, roh hikmat, wahyu dan pengertian tetap tinggal di antara kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Breathe upon me. Come breathe upon me.
of God. Matiin handphone. Breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Ada anak kecil bisa di kamar sebelah, ruangan sebelah. Jesus, I adore your holy name. Breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord, as I lift my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I